Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto. Saya dari kelas IE24 C14 dengan NIM 35241086. Saya di sini ingin menjelaskan tentang One Way ANOVA. Di sini saya ditujukan untuk memenuhi tugas besar UAS mata kuliah Statistika Industri. Baik, di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari dan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada contoh kasus One Way ANOVA. Yang kedua ada langkah pengujian One Way ANOVA pada aplikasi SPSS. Dan yang terakhir ada tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dalam penelitian. Baik, yang pertama di sini ada Two Way ANOVA. Two Way ANOVA adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dua faktor atau lebih terhadap variabel dependen. ANOVA adalah singkatan dari analisis varian, yaitu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok. Nah, di sini tujuan penelitian adalah Systematic Literature Review. SLR adalah untuk menemukan, menyelidiki, mengevaluasi, dan menganalisis temuan penelitian pada topik fenomenologis yang diminati. Hal ini tidak hanya menetapkan pertanyaan penelitian spesifik yang relevan, tetapi juga memberikan latar belakang teoritis untuk penelitian selanjutnya, memandu bahan penelitian mengenai topik yang diminati atau memahami penelitian sebelumnya untuk menjawab suatu pertanyaan. Di sini ada 2 jenis teori berdasarkan analisis varians yang saya temukan dalam jurnal. Yang pertama ada teori satu arah, yaitu untuk memeriksa data menggunakan variabel tunggal atau faktor independen. Dan yang kedua ada teori dua arah, yaitu untuk meneliti data yang menggunakan dua variabel independen atau faktor kedua yang saling berdampak satu sama lain dalam populasi. Di sini juga ada jenis-jenis uji ANOVA berdasarkan pengelompokan. Yang saya ketahui dan yang saya dapatkan dalam jurnal itu sebenarnya ada 4, tapi di sini saya hanya masukkan 2. Yang pertama ada ANOVA satu arah. Ini sebagai sistem satu linear, dipakai untuk menilai perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam situasi di mana hanya satu faktor yang dipertimbangkan. Uji perbandingan berbagai strategi pemasaran untuk meningkatkan hasil penjualan produk. Dan yang kedua ada ANOVA faktorial, merupakan penyempurnaan dari ANOVA satu arah yang memperhitungkan komponen tambahan. Termasuk dalam golongan ini adalah uji ANOVA dua arah yang sering disebut dengan ANOVA faktorial. Kuantitas barang yang terjual dipengaruhi, misalnya oleh strategi pemasaran, kualitas bahan. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode ini melalui mana penelitian ini disusun. Sumber daya untuk penelitian dan pengumpulan data mencakup buku, jurnal, dan database yang dikhususkan untuk sains seperti Google Scholar, ProQuest, dan ScienDirect. Untuk mencari literatur, gunakan kata kunci bahasa Indonesia dan Inggris seperti contoh analisis ANOVA satu arah, pengujian penerimaan, dan lain-lain. Meskipun sumber perpustakaan utama berfokus pada artikel jumlah ilmiah, jurnal ilmiah, sumber perpustakaan pendukung dapat menggunakan data seperti laporan penelitian, artikel populer, dan laporan resmi lainnya. Di sini ada beberapa contoh yang saya masukkan yang terdapat dalam jurnal. Yang pertama ada contoh kasus One Way ANOVA. Analisis varian satu arah adalah analisis varian satu arah yang digunakan untuk ketika variabel terikat bervariasi secara seragam di bawah pengaruh faktor-faktor dengan 2 tingkat atau lebih. Pada artikel ini, perbedaan margin laba bersih NPMM 10 BUMN pada tahun 2018, 2019, dan 2021 adalah sebagai berikut, seperti yang tertera di tabel ini. Yang kedua ada langkah pengujian One Way ANOVA pada aplikasi SPSS. Di sini ada cara untuk
pengujian one way ANOVA pada aplikasi SPSS. Yang pertama ada buka aplikasi SPSS-nya, yang kedua buka panel tampilan variabel dan buat dua variabel dengan npm sebagai variabel terikat dan tahun sebagai variabel faktor. C. Ubah variabel X ke numerik dan beri label tahun. Lalu ubah measure menjadi nominal dan isi value dengan kategori 1, 2018, 2, 2019, 3, 2020, 4, 2021, dan D. Ubah variabel Y numerik desimal 2, beri label npm, ubah measure menjadi scale. Untuk lebih jelas perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada contohnya. Terus yang ketiga ada uji homogenitas dan ANOVA. Di sini ada beberapa cara untuk menggunakan uji homogenitas dan ANOVA. Yang pertama, untuk melakukan pengujian normalitas Shapiro with, maka pada menu pilih Analyze, Descriptive Statistic, Explore hingga seperti berikut. Masukkan tahun ke factor list dan npm ke dependent list. Kemudian pilih test chart dan regular chart with test dan klik next hingga muncul jendela seperti di gambar di samping ini, dan seterusnya klik OK. Di sini ada hasil dari output pembahasan hasil pengujian normalitas, di mana dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menghasilkan nilai signifikan dari masing-masing faktor list tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 secara berturut-turut sebesar 0,070, 0,951, 0,275, dan 0,263. Diambil kesimpulan yaitu seluruh data tahun memiliki distribusi normal dengan nilai signifikan 0,05. Yang kedua ada hasil pengujian statistik deskriptif, di mana berdasarkan hasil olah data SPSS deskriptif dapat dilihat mengenai perbedaan rata-rata NPM dan dari keempat tahun yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ada rata-rata NPM dari 10 perusahaan BUMN pada tahun 2018 sebesar 5,89. Yang kedua, rata-rata NPM dari 10 perusahaan BUMN pada tahun 2019 itu sebesar 2,92. Yang ketiga, rata-rata NPM dari 10 perusahaan BUMN pada tahun 2020 sebesar 2,27. Dan yang terakhir, rata-rata NPM dari 10 perusahaan BUMN pada tahun 2021 sebesar 4,69. Diambil kesimpulannya yaitu rata-rata NPM tertinggi 10 perusahaan BUMN selama 4 tahun yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,89. Dan yang ketiga ada hasil pengujian homogenitas. Nah, di sini pengujian homogenitas varians atau persamaan varians ini digunakan untuk mengetahui persamaan varians ini valid atau tidak. Terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan untuk mengasumsikan homogenitas varian. Salah satunya yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan uji Leven. Selain uji tersebut terdapat uji Bartlett, Hartley, Cochrane, Brown, dan Forsythe. Jika data dinyatakan memiliki distribusi yang normal, maka berlaku K2 sehingga untuk uji homogenitas dapat digunakan uji Leven. Berdasarkan output hasil SPSS di atas dapat dilihat bahwa nilai Leven statistik sebesar 0,515 dan diperoleh signifikan sig sebesar 0,674. Hal ini artinya nilai signifikasi 0,674 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kelompok 4 tahun yang dipertimbangkan mempunyai variasi yang identik atau sangat mirip. Dengan demikian,
premis homogenitas uji ANOVA satu arah terpenuhi. Dan yang keempat ada hasil pengujian ANOVA. Uji ANOVA ini digunakan untuk menentukan apakah rata-rata keempat sampel sebanding atau berbeda. Berikut ini adalah informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam uji ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar 0,05 artinya rata-rata adalah sama. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil 0,05 artinya rata-rata adalah berbeda. Dari hasil ANOVA di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata NPM 10 BUMN selama 4 tahun adalah sama atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, di sini ada hasil pengujian post hoc test, di mana dapat dilihat pada perbandingan rata-rata NPM pada tahun 2018. Pada tahun 2018 dengan 2019 terdapat angka perbedaan rata-rata NPM pada tahun tersebut adalah 2,96. Angka 2,96 dihitung dengan mengurangkan rata-rata NPM tahun 2019 sebesar 2,92 dari nilai rata-rata yang tertera pada keluaran deskriptif NPM tahun 2018 sebesar 5,96. Di sisi lain, kisaran perbedaan penjualan rata-rata adalah dari negatif 0,83 batas bawah hingga 6,76. Untuk membedakan kedua tahun terhadap rata-rata NPM, perlu diketahui apakah nilai signifikansi hasil keluaran SPSS berada di atas atau di bawah 0,05. Nah, yang terakhir ada hasil pengujian homogeneous subset. Pada hasil output homogeneous subset yang menggunakan pengujian Tukey HSD yang berguna untuk melihat kesamaan rata-rata NPM dari keempat tahun yang berbeda. Dalam output di samping dapat dilihat pada subset 1 terdapat data NPM tahun 2018. Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Artinya rata-rata NPM dari keempat tahun tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata NPM tahun 2018 sampai 2021 adalah sama. Nah, di sini hasil penelitian yang terdapat dalam jurnal adalah bahwa uji ANOVA ini digunakan untuk menentukan apakah rata-rata keempat sampel sebanding atau berbeda. Berikut adalah informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam uji ANOVA. Jika nilai signifikasi lebih besar 0,05 artinya rata-rata adalah sama. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih kecil 0,05 artinya rata-rata adalah berbeda. Dari hasil ANOVA di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata NPM 10 BUMN selama 4 tahun adalah sama atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa ANOVA satu arah adalah teknik statistik yang berguna untuk membandingkan banyak kelompok yang terpisah. Dikatakan juga bahwa ketika faktor-faktor pada dua tingkat atau lebih mempengaruhi variabel terikat, analisis varian satu arah digunakan untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan rata-ratanya. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengatakan bahwa analisis varian satu faktor adalah alat statistik yang berguna untuk membandingkan banyak kelompok dan menetapkan relevansi variasi dalam cara yang dipengaruhi oleh variabel ini di berbagai tingkat. Contoh dan analisis rata-rata NPM selama 4 tahun dari 2018 sampai 2021 memberikan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh substansial yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Artinya, rata-rata NPM 4 tahun untuk 10 BUMN tersebut relatif sama. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.